membohongi hingga akhirnya dihukum oleh Tuhan juga. FGBMFI adalah kumpulan para pengusaha profesional dapat dipercaya sehingga setiap orang dari bangsa manapun akan menghubungi FGBMFI Indonesia untuk mencari pengusaha profesional membantu mereka mengelola usaha dan investasi mereka di Indonesia. Harusnya tujuannya untuk membuktikan bahwa trustworthiness para member Full Gospel ini tinggi adalah kalau orang-orang investor Kristen dari luar masuk di Indonesia selalu kontaknya ke FGB karena kita dikenal sebagai orang-orang yang dapat dipercaya untuk bisa mengelola kekayaan mereka, mengelola investasi mereka. Yang kedua, bicara masalah responsibility, yang nggak jauh berbeda dengan trustworthy. Tanggung jawab. FGBMFI punya tanggung jawab untuk membebaskan, memperlengkapi, multiplikasi. 3M ini harus kita gaungkan. Kalau kita sudah sepakat menjadi paid member, nah, tidak hanya, kalau saya kan tadi Pak David atau siapapun selalu mengatakan bahwa saya sebagai NGS paham siapa member yang sudah bayar atau tidak. Bagi saya bukan masalah bayar atau tidaknya. Bayar 100.000 saja tidak responsible, saya tidak bisa mengharapkan FGBMFI membership-nya bisa responsible dalam hal membebaskan, memperlengkapi, dan memultiplikasi. Itu contoh paling gampang saya melihat apakah member itu bisa bertanggung jawab sebagai member atau tidak. Hanya dari sisi fee membership fee bayar secara konsisten, rutin, tepat waktu. Kalau itu udah, itu baru step 1, itu baru basic. Basic kedua adalah tahu nggak bahwa tanggung jawab kita adalah membebaskan, memperlengkapi, dan multiplikasi. Tidak hanya mencari jiwa, tetapi memperlengkapi, membebaskan dia dari jeratan dan jeratan ikatan dosa, ikatan segala macam, memperlengkapinya supaya dia menjadi penjala jiwa lagi dan bisa multiplikasi. Caranya apa? Member itu harus punya tanggung jawab pribadi, berubah karakternya dari karakter manusia yang duniawi berubah untuk mendekat pada karakter Kristus. Tanggung jawab keluarga, jadilah pria yang gagah perkasa, man of valor. FGBMFI harus menjadi pria-pria yang gagah perkasa, yang menjadi pemimpin keluarga yang baik, menjadi teladan yang baik bagi keluarga, mengasihi istrinya dan mengasihi anak-anaknya. Tanggung jawab sosial jadi teladan berdampak. Sebagai pengusaha, jadilah teladan jadi pengusaha yang baik, yang benar di mata Tuhan, dan benar juga di mata manusia dan pemerintah. Karakter yang ketiga adalah S. Ini tambahan, yaitu submission, submissive. Ini menjadi satu hal yang mau kita blow up sedikit, jadi kita tonjolkan sedikit, karena submission ini sangat penting sekali. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Sebenarnya terjemahan atau susunan kalimatnya menjadi kurang jelas. Sebenarnya tunduklah kepada semua lembaga manusia karena Allah. Jadi tunduknya bukan karena lembaga manusianya atau karena kita takut pada lembaganya, tapi tunduklah kepada semua lembaga yang ada di dunia ini, bukan karena kita takut pada lembaganya, tapi karena kita mengasihi Allah. Submit yourself for the Lord seeks to every human authority. Kalau kita menyadari bahwa tunduknya ini pada otoritas yang ada, baik pada pemerintah yang resmi, baik kepada pemimpin di mana kita bekerja, baik pada pemimpin di mana kita ada pelayanan, pada gembala maupun pada national president kita, pada semua pimpinan pengurus yang ada, karena kita percaya semua pemimpin hadir dan ada karena kehendak Allah. Jadi hormati mereka, tunduk pada mereka sebagai otoritas, sama halnya kita tunduk pada Kristus sebagai kepala kehidupan kita. Dalam suatu organisasi, perlu diisi orang-orang yang mau tunduk pada otoritas yang ada. Pertama, yang bisa kita lakukan adalah kita, kalau kita tunduk itu menunjukkan atau show your humility. Humbleness-nya itu ada. Apalagi membership atau FGBMFI FGB Men, itu harus punya kerendahan hati yang mau tunduk pada otoritas yang ada. Yesus sudah memberikan teladan mengenai kerendahan hati, yaitu pemimpin yang mau turun ke bawah dan mau menjadi manusia sama dengan manusia. Yesus sendiri belusukan loh ke dunia. Yesus itu kan warga negara surga, anak Allah,
tapi dia mau turun ke dunia, belusukan ke dunia untuk memberikan contoh, memberikan teladan bahwa tidak ada kata tidak mungkin buat manusia untuk punya karakter ilahi. Contohnya dia bisa melakukan itu. Bahkan dia sebagai guru pun mau melayani murid-muridnya dan melakukan cuci kaki. Nggak ada loh pimpinan CEO yang mau mencuci kaki anak buahnya. Jarang sekali ada. Gembala aja ada karena itu adalah seremonial. Belum tentu, saya tidak menuduh. Mungkin ada yang punya kerendahan hati pada dasarnya, tapi mayoritas karena show off untuk memperlihatkan ada satu action atau satu activity bahwa gembala mau mencuci kaki anak buahnya. Tapi yang datang dari kedalaman hati ini untuk mencuci kaki itu yang sangat jarang ditemui. Dan kita harus bisa melakukan itu. Bukan mencuci kakinya, tapi karena hatinya itu yang paling penting. Dua, mau nggak kita mendahulukan kepentingan orang lain? Terkadang kita punya konsep berpikir, punya pendapat, dan kita memaksakan pendapat itu supaya orang lain bisa menerimanya. Tetapi bukan dengan cara meyakinkan, tetapi dengan memaksa mereka atau ngeyel gitu kan, atau tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, hanya mementingkan diri sendiri. Yang penting gue menang, yang penting pendapat saya diterima. Gitu kan. Untuk otoritas bukannya tidak boleh beradu argumentasi. Saya katakan di sini, tunduk itu bukan artinya kita yes man. Kalau dalam bahasa Solo, nggak cuma orang yang enggak aja, yang hanya ya, yes man, ya bos, hanya menjilat pantatnya bos saja. Kita boleh berargumen, di masa-masa kita bisa berargumen, ya kita beradu argumentasi. Tetapi pada suatu saat keputusan sudah diambil bersama, maka kita wajib mentaatinya, sebagai wujud penundukan diri pada otoritas dan bentuk kesatuan organisasi. Jangan sampai keputusan sudah diputuskan, kita balelo sendiri, kita memberontak sendiri, bahkan kita merayu orang, mempengaruhi orang untuk berontak, itu nggak boleh. There is no humility on that. Gitu. Kalau kita mengatakan kita humble dan kita tunduk, submiss, maka kita harus mematuhi apa yang sudah diputuskan oleh organisasi dan kita menjalankannya. Yang terakhir adalah T, transparansi. Transparansi adalah keterbukaan. Kita ini kalau sebagai pemimpin, harusnya kita menggunakan kaca, jangan pakai cermin. Ya. Supaya apa? Apapun yang kita lakukan itu semua orang tahu. Apapun yang kita perkatakan, semua orang tahu perilaku kita. Itu adalah selaras. Ada integritas yang tinggi, bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan, itu selaras, sama. Jangan pakai topeng yang terlalu banyak, menjadi orang-orang yang munafik di mana-mana. Nah, makanya saya selalu katakan kalau transparansi ini, ya kita selalu pasang kita sebagai pasang kaca, bukan cermin. Cermin itu adalah pada saat kita ada satu hal yang nggak bagus, ada sesuatu yang salah, coba kita cermin. Yang kita lihat adalah diri kita. Ada kesalahan apa dengan diri kita. Tapi kalau kita bicara masalah transparansi ini, kita pakai kaca. Ya. Transparansi shows through your integrity. Jadi integritas ini yang menjadi sorotan kita. Integritas adalah sikap tanpa topeng, apa adanya. Satu, integritas iman, yaitu bersikaplah dan berperilakulah sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus. Jangan kita mengaku kita sebagai orang Kristen, tapi perilaku kita bertolak belakang dengan firman Allah, bertolak belakang dengan Alkitab, atau melanggar apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita harus bisa menjadi orang, jadi ambasador, jadi duta besar Kristus di dunia ini. Jadi kalau orang mau lihat Kristus itu kayak apa, ya lihatlah diri saya. Inilah saya yang sama dengan Kristus. Sehingga orang yang tidak percaya Kristus adalah Tuhan bisa lihat, oh kalau orang ini orang Kristen, ini baik. Secara manusia baik. Secara Alkitab juga sesuai dengan omongannya, integritasnya tinggi. Lalu saya katakan, I'm a Christian, I'm the follower of Christ, I'm the disciple of Jesus. Dan mereka akan bisa dengan mudahnya kita rayu untuk bisa kita menangkan. Karena mereka bisa merasakan bahwa menjadi pengikut Kristus bisa mengubahkan manusia menjadi manusia yang baik. Yang kedua adalah integritas diri.
Bersikaplah, berbicara, bertindaklah tanpa topeng. Jadilah diri kita sendiri apa adanya. Bukan jadi orang yang munafik. Kalau di perusahaan seperti ini, di gereja lain lagi, di keluarga lain lagi. Ini yang nggak sinkron. Harusnya dimanapun juga, yang namanya Robertus ya seperti ini. Nggak boleh Robertus kalau di kantor seperti apa, Robertus kalau di gereja, kalau di mimbar, di full gospel, seolah-olah hafal Alkitab, seolah suci, murni, tetapi kalau di kantor suka depak sana, depak sini, kalau di usaha suka tipu sana, tipu sini, nggak sinkron gitu kan. Saya punya satu cerita, suatu saat, saya lupa tahunnya berapa, cukup long time ago, saya ketemu dengan teman saya, sesama diaken di satu gereja. Dia tahu kalau saya adalah anggota Full Gospel juga, dan kita lagi sharing, apakah Alkitab itu bisa diterapkan dalam dunia usaha. Dia mengatakan, udahlah, janganlah kita memaksakan diri untuk menerapkan firman Tuhan di dunia bisnis. Bisnis is bisnis, Alkitab is Alkitab. Alkitab itu ada di gereja lah. Jangan campur baurkan Alkitab di dunia bisnis. Saya katakan, sampai debat, sampai jam 11 malam, lalu saya katakan, ya udah, daripada kita berdebat kusir, akhirnya kita nggak baik secara pertemanan, ya udah, if we cannot reach the win-win decisions, then we choose at that time is a no deal, ya kan, no deal decision. Kita nggak ada deal, ya you pegang prinsip itu, saya pegang prinsip ini, kita berbaik-baik aja. Kan? Nah, setelah kita pulang, setengah jam kemudian dia telepon lagi, telepon ke saya, dan dia cerita, Robertus, kamu tahu nggak si A? Oh, tahu sekali. Ya, dia adalah pengerja gereja kita. You tahu juga kan bahwa saya bantu dia untuk jadi karyawan di tempat saya. Bayangkan, dia orang gereja, pelayan gereja, saya bantu jadi karyawan, kok sekarang malah ngilep duit saya ya? Itu kan nggak benar dong. Gimana caranya pelayan dan pengerja gereja kok suka ngilep di usaha? Saya cuma menjawab hal yang sama. Alkitab di gereja, pekerjaan, yaitu di bisnis is bisnis. Jadi lu jangan campurkan tuh. Oh, dia langsung marah. Lu jangan dong, diskusi kita jangan dipakai. Lu harus konsisten dong. Integritas apa yang kau ucapkan, yang you tadi kan deal bahwa bisnis is bisnis, Alkitab di gereja. Ya, sekarang pada prakteknya, you juga jangan menggunakan standar yang berbeda untuk menilai orang gereja. Orang gereja mungkin juga punya prinsip yang sama. Gereja Alkitab di gereja, bisnis ya bisnis. Nah, dia ngegrundel, tapi anyway, sekarang dia udah mulai paham bahwa harusnya Alkitab bisa diterapkan di gereja juga, gitu kan. Di dunia bisnis juga. Nah, integrity itu adalah seperti itu. Apa yang kita ajarkan harus kita praktekkan juga di dalam dunia nyatanya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik. Nah, Oprah Winfrey aja mengatakan real integrity is doing the right thing, knowing that nobody is going to know whether you did it or not. Ini artinya apa? Ini lebih dalam lagi, bahwa integritas yang nyata itu kita ucapkan, lalu kita jangan sampai ada orang lain lihat nih, aku akan mengikuti apa yang saya ucapkan. Tetapi whether ada orang yang melihat atau tidak, apa yang kita ucapkan kita tetap praktekkan. Jangan kalau kita nggak dilihat orang, malah kita nggak ngelakuin. Itu namanya membohongi diri sendiri dan membohongi Tuhan. Ingat, Tuhan omnipresent and bisa melihat segala sesuatunya. Jadi, be yourself at any circumstances, no matter whether other people know you or not. Ya. 4 karakter ini harus dibangun sebagai FGB Man. Filipi 3:13b mengatakan, aku lupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk berhadiah di tempat yang surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa kita ubah fast menjadi fast? Karena kalau fast itu lambat. Fast kita maunya FGB Man bisa bergerak cepat. Kita harus berlari mengejar waktu. Kita dikejar waktu ini. Bagaimana amanat agung Tuhan Yesus ini dapat segera kita wujudkan. Kita harus bergerak cepat. Kita harus agile. Kita harus punya agility yang tinggi. Ya. Dan kita harus bisa benar-benar membuat ini semua orang yang ada di
FGB MFI ini bisa bergerak cepat dan kita bisa mewujudkannya dalam kunci cepat. Dan cepatnya pasti satu tadi, bahwa kita harus punya faithfulness, kesetiaan yang tinggi. Walaupun di FGB MFI tidak senantiasa enak, apalagi dari saya tidak meracunin Anda untuk tidak mau jadi pengurus. Jadi pengurus itu terkadang malah jadi merasakan tidak enaknya. Tetapi ketidakenakan itulah mengukir saya, membentuk saya menjadi orang yang bisa saya melatih diri saya untuk menjadi faithful atau tidak. Dalam kondisi apapun juga, saya masih faithful nggak terhadap full gospel. Yang kedua, accountability. Di full gospel inilah harusnya kita berlatih bagaimana kita menjadi orang-orang yang dapat dihandalkan, yang bisa memiliki trustworthiness tinggi dan responsibility yang tinggi. Submissions, kita tunduk kepada otoritas yang ada, kita tunduk pada pemerintah yang ada, menjadi orang-orang teladan, FGB Men jadi orang-orang warga negara teladan yang submission, yang submit kepada pimpinan otoritas. Transparansi, punya integritas yang tinggi. 4 karakter ini harus kita punyai dan harus kita latih untuk meningkatkan kualitas daripada member FGB. Kita semua sebagai member FGB coba kita potret sendiri. Ya, radar chart kita coba potret sendiri. Radar chart kita dalam FASTI. Nah, ini bentuk radar kita itu kayak apa? Semakin besar atau masih kecil? Atau mungkin peang benjol? Nah, kita gimana caranya radar chart yang kita nilai itu bisa kita membuatnya menjadi sempurna, menjadi bulat. Kalau kita semua FGB Men punya fast karakter ini, radar chart-nya sudah bulat dengan nilai 10 semua, rasanya sudah saatnya kita diangkat Tuhan untuk masuk dalam surga. Demikian, saya nggak tahu apakah ada tanya jawab atau langsung saya tutup nih Pak Adam. Ya, mungkin kalau ada yang mau tanya jawab boleh silakan dibuka. Saya suka banget nih fast. Sampai saya catat nih Pak, tadi satu persatu nih Pak. Nanti saya share aja. Wah, boleh. Saya share Mantap. aja. Mantap. No copyright, No but right to copyright, copy. No copyright, Everybody has right to copy. Everybody have right to copy. And I drink the coffee also. Sorry, Silakan, Robertus. Sorry, Robertus. I just joined because ada konferensi call tadi. Mantap, Pak Vincent. Yeah. No Ya, problem, silakan siapa yang mau bertanya dibuka. Selagi ada Pak Robertus nih. Kita kedatangan tamu spesial nih Pak Adam malam hari ini. Ya betul. Boleh tanya mengenai organisasi FGB MFI loh. Dia tahu A sampai Z-nya. Wih. Luar biasa. Iya, organisasi termasuk beliau ini yang membidani buku-buku TNT ya, call series ya. Ya. Betul, Vin. Orang yang ada David Sadikin. David Sadikin. David, saya kangen loh untuk jadi roommate Anda. Aduh, tuh kan makanya kalau kita bepergian itu kan sharing kamar. Nah, kalau udah satu kamar, udah dengerin dia ngorok, nggak tahu udah yang mana. Itu kayaknya mesti di dalam kamar aja Pak, jangan sampai keluar kamar Pak. Iya, itu kan kalau kita airlift kan sharing kamar kan. Iya benar. Udah deh paling sering dapat dia tuh. Waduh. Kalau melek sharing tentang full gospel, kalau tidur juga ngorok tentang full gospel. Pak Martin, senang bisa ketemu lagi Pak. Waduh, udah lama sekali nggak ketemu dari sejak Hagai. Iya betul. Ya. Iya nih Pak Martin. Ketemu di Sydney, ketemu di online. Iya. Pak Marvin di Sydney tinggal di mana tuh? 76 you datang. Mesti kita kenal. Saya di Pyrmont, di dekat Darling Harbour. Oh, dekat oke. kota. Dulu 76 tinggal di mana Pak Martin? 76 saya di Darley Chill. Ada hostel yang paling murah yang saya bisa ketemu di punyaan Baptist Church di sana. Hostel di mana? Di Darley Chill.
Dalwich-Hill. Dalwich-Hill. Dekat Alicio. Maryville itu. Emeryville. Ya, dekat Maryville. Ya. Ya. David kan dulu lurahnya tahun segitu. The mayor. Kelayapan. Nggak kelayapan ya, Pak ya. Pak Martin, Oke. salam dari HGI juga ya Pak. Saya alumni HGI. Ya, terima Wah, kasih. Aku mau komentar sedikit aja, bro. Yes. silakan. F itu memang kata yang pertama yang paling kunci dari seluruh pelayanan kita, faithful, ya. Nggak salah kata faith itu juga iman dan kesetiaan itu vice versa gitu loh. Kalau you punya iman, harusnya you adalah orang yang setia. Jadi faith and faithfulness itu vice versa, bolak-balik. Amsal mengatakan begini, banyak orang mengatakan dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Jadi memang faithfulness itu jarang sekali, ya, karena orang banyak mengatakan gue baik. Kalau baik belum tentu setia, tapi kalau orang yang setia pasti orang itu baik. Jadi jangan dibalik. Banyak orang mengatakan baik, tapi orang yang setia siapakah yang mendapatkannya? Jadi zaman sekarang itu setia itu mahal sekali, ya. Setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga, setia kepada pekerjaan, setia kepada ministry. That is involve commitment seumur hidup. Jadi memang komoditas yang jarang. Jarang sekali, ya, jarang sekali. Jadi makanya banyak rumah tangga yang juga berantakan karena yang nggak setia gitu loh. Kalau melihat, coba aja karakter yang paling banyak di break, banyak yang di violate atau dilanggar itu adalah masalah kesetiaan. Ya, jadi Tuhan Yesus berkata begini, untuk orang yang setia itu 3 hal nih. Ini sekedar nambahkan, karena saya nggak tahu ikutin tadi dengan Robertus. Dia cerita tentang orang yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Kepada orang yang 2 dan 5 talenta yang dia setia balikin ke 4 dan 10, dia berkata begini, hai hambaku yang baik dan setia, ya, kau telah setia dalam perkara-perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara besar. Mari ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, ada 3 hal orang yang setia itu. Ini penting sekali. 3P nih, 3P. Kalau kita setia, kita akan dapat 3P dari Tuhan. Yang pertama, P pertama adalah pujian. Pujian, bukan dari manusia, tapi pujian dari Tuhan. Hai hambaku yang setia. Kalau dipuji sama Tuhan, kita harus benar-benar salut. Karena pujian dari manusia itu kadang-kadang ada udang di balik mentega. Ya, jadi hati-hati kalau orang udah banyak muji, ya, mesti hati-hati. Kalau orang udah banyak muji itu mesti hati-hati. Ini motifnya apa gitu loh. Tapi kalau Tuhan yang muji pasti perfect. Karena Tuhan nggak punya kepentingan apapun gitu loh. Kalau manusia banyak kepentingannya. Yang kedua, P yang kedua adalah promosi. Promosi. Kamu telah setia dalam perkara-perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Makanya kalau FGB Man dikasih tugas seabrek-abrek, itu percayalah, karena kamu pasti udah setia. Kalau orang yang amburadul nggak mungkin dikasih tugas-tugas lagi. Makanya kita ada orang, aduh, sampai beban tambah lagi. Robertus juga tambah terus kerjaannya gitu ya. Serius. Saya udah notice gitu loh. Tambah lagi. Gue bilang gila ini, padahal nggak terima gaji sama sekali loh. Diocein orang. Dimarahin orang lagi, udah kayak gitu. Salah dimarahin orang lagi. Gendeng makan sumir, apa namanya? Ya kalau Pak Adi. Semir. Gendeng makan semir. Gendeng makan semir, artinya apa tuh? Orang gila makan semir sepatu. Orang gila makan semir sepatu tuh. Udah Waduh, kerja keras. Ya, itu hanya ada di full gospel, bro. Gendeng apa? Udah keluar gendeng duit, makan semir. kan diomelin lagi. Aduh.
Nah, P yang ketiga ini luar biasa. Ini P yang ketiga, luar biasa. P yang ketiga adalah party. Mari ikutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Luar biasa sekali. That is the promise of the Lord. Dia ngundang ke kita. Bagi orang-orang yang setia. Mari ikut bersama denganku. Waduh. Kalau Tuhan yang ngundang, luar biasa. Tapi kalau orang-orang yang ngundang, hati-hati. Ada udang di balik lempengnya. Sorry. Ya. Tapi kalau Tuhan yang ngundang, hai hambaku yang baik dan setia, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yes, Tuhan Yesus memberkati. 3 poin tadi. Kalau saya mau diundang Pak sama Pak Vincent karena di sana bukan hati-hati, pasti ada enak, ada haisom. Yang pasti ada udangnya bentar. Orang mentega. Udang orang mentega yang penting ya. Iya. Pak Vincent, daripada party supaya Indonesia semua, tadi kan apa? Pujian, promosi, yang satu pesta. Promosi, pesta. Iya. Pesta atau party ya. Oke, partinya dari Tuhan lah. Pesta dari Tuhan. Pesta ilahi. Pesta ilahi, betul. Good, it's good. Oke, terima kasih Pak Vincent, luar biasa. Pak Iskandar, Selamat sore, kayaknya Ko ada Ayung. pertanyaan. Halo, David, Ayung. apa kabar? Wah, Bro lama David. nih. Nongolnya di sini ya, nggak jauh-jauh. Iya, setiap Rebu. Iya. Gue Semoga ada kalau terlambat. Iya. kalau nggak di luar, gue pasti ikut. Ini Iya. Om Rob lagi, aduh, gue cepet pulang tadi meeting tuh. Itu Om Dennis kagak nongolin muka tapi nongolin haitomnya di chat. Dia lebih keren di gambar. Dia rambutnya paling putih di kita, asli dia. Nggak mau nongol deh. Kemarin saya mau share Bobby sharing di chapter di Surabaya. Bobby Lianto. Kan Yuk. kenal ya? Andrew Yuk. tahu ya? Ya, youth ya. Nah, dia ini hampir-hampir nggak mungkin ikut Tuhan karena melihat kelakuannya papanya. Apanya? Ya, karena papanya ini selalu menyalahkan dia. Papanya ini tidak menaruh kepercayaan kepada Bobby. Setiap dia mau lakukan apa selalu disalahkan. Nah, dia jadi membenci papanya, akibatnya dia membenci full gospel. Tapi suatu hari melihat papanya berubah total. Nah, di situ dia melihat kesetiaan papanya, kok tetap di full gospel dia. Ngelihat papanya berubah ya caranya dia ini. Nah, di situ dia pengen tahu. Akhirnya waktu ada camp Father and Son, di situ terjadi pemulihan total. Nah, di situ dia melihat. Terus dia ngomong begini, statementnya sangat bagus yang selama ini juga sama yang selalu ngomong. Saya juga ngomong di full gospel di mana-mana. Kalau menjalankan full gospel ini, kita jadi leader di full gospel itu very easy. Isinya apa? Kita contoh Kristus aja, contoh Yesus. Ya, jangan contoh ini, kita contohnya Kristus itu ada di siapa? Di mentor-mentor senior kita. Saya bisa setia, ya, termasuk yang Bobby ngomong bahwa walk the talk itu penting sekali. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Robertus ya, faithful itu termasuk nggak gampang saudara untuk faithful itu setia. Begitu saya melihat Bobby ini, kenapa sekarang jadi luar biasa? Jadi 3P tadi betul-betul itu saya melihat dia dipromosi sama Tuhan. Ya, dia selalu ada party. Partinya itu artinya party spiritual party, ada perayaan rohani terus dia di mana-mana. Dia membawa dampak Bobby ini, anak muda ini luar biasa. Ya, dan dia saya melihat saya percaya Tuhan bukan cuma muji, banyak anak-anak muda di daerah NTT sana, di keseluruhan NTT sana sampai di Flores, Pulau Flores itu kenapa pada mau ikut? Karena ada keteladanan. Jadi di full gospel itu sebetulnya saudara very easy. You have to change. Kalau kita berubah ya karakter kita kayak Kristus, punya integritas. Ya, yang semuanya yang apa itu dibuang seperti Kolose 3 ayat 5 itu semua dibuang semua yang
yang membuat orang muak kepada kita, ya apa namanya, kikir, medit, itu medit ya, ada orang Jawa di sini ya. Hitung-hitungan, terus kalau apa nggak menguntungkan nggak datang. Kita kasih contoh aja, datang di chapter meeting, kita datang setiap meeting kita setengah jam belum kita udah standby. Wah, itu membawa dampak. Nah, kita bisa dilihat kesetiaan kita datang on time-nya, setia kita apa namanya komitmen kita, setia kita dalam apa namanya ikut meeting apa namanya meeting, setia kita dalam membagikan majalah suara, setia kita apa bersaksi. Kita setia ini, wah orang itu melihat di chapter itu, wah ini orang kok luar biasa nih, Pak Adam kok berubah ini. Waduh, kalau Pak Adam bisa, gue juga masih bisa nih. Nah, jadi ayo nularkan tadi itu apa fast yang sudah dikabarkan. Jadi apa namanya prakteknya itu harus lebih kuat bicaranya, walk the talk-nya itu lebih kuat. That's all, teman-teman semua di Sydney. So saya percaya Kairos Tuhan ini saat ini akan terjadi lipat kali ganda apa namanya, karena banyak di luar sana orang-orang yang dalam letih lesu, berbeban berat, mereka dalam keadaan persimpangan, dalam pergumulan. Nah ini kesempatan, you all have to be apa namanya harus tampil, nunjukkan apa namanya membawa damai, membawa apa namanya Injil itu, because Injil itu adalah apa namanya, jangan kita pernah takut bahwa Injil adalah kekuatan, the power, apa namanya itu dinamis, ada kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang-orang. Ya, you just testimony, you just apa namanya pray for them, ya. Saya percaya itu nanti Roh Kudus yang akan menjamah orang-orang itu. Apalagi melihat kita, waduh, faithful, kita melihat kita accountability-nya luar biasa, submission-nya luar biasa, jujur, transparan, terbuka, nggak pakai topeng. Wah, udah keren betul udah. Saya percaya kok ini dimulai dari contoh-contoh ada apa Vincent ya, ada David, ini orang-orang setia nih, saya lihat udah 30 tahun, nggak tahu Vincent kayaknya belum 30 tahun. Pak David udah sama-sama saya 30. Hah? Sama, you juga dari 91. awal. Oh, saya 91. ya, You berarti duluan, saya paling you lama. duluan. Saya 88. Yeah, you Wow. duluan. Oke, Saya tahu. Iya. So, ya, nah sampai sekarang, sampai hari ini, saya ketemu di mall, ketemu di mana, di kota apa, teman-teman yang lama nggak loh, Ko Hayum kok masih, Ko Hayum sekarang gimana, pelayanan di mana? Saya bilang tetap di Fulgor. Tetap. Kaget semua, nggak di gereja, enggak. Loh kenapa? Ya karena saya tahu panggilannya Tuhan suruh saya nggak di gereja. Makanya Pak Vincent, saya bersyukur hari ini Pak Vincent nggak di gereja. Coba nggak gitu stres sekarang kalau dia di gereja nggak ini. Dia nggak bisa keliling nggak ketemu ini. Waktu ketemu di rumah, you still remember we are talking about. Tapi ciamik luar biasa Pak Vincent. Saya salut. Dia sudah ketemukan anunya, dia nemukan callingnya. Iya, dia bilang betul. Ini betul-betul namanya, dia bilang statementnya luar biasa. Pak Vincent kata, kalau mau betul-betul tahu yang namanya pelayanan, yang betul-betul yang Tuhan kehendaki itu di full gospel ini. Karena kita ini all out ya Pak David ya. All out. Yes. Cu Cian, Cu Li, Cu Sesian, Cu semuanya Cu. Udah gitu di tiocot lagi. Ditiocotin lagi. Ya kan? Makanya kan kosing ngomong wong gendeng mangan semir. Ya itu. Ya. Malam ini luar biasa nih, banyak bahasa planet yang saya nggak tahu nih. Banyak belajar berguru nih. Mantap, motivasi. Wong gendeng mangan semir itu the apa ya? The Indian people eat wax.
It makes. Nah itu kalau di Inggris sih jadi susah Pak kan. Kalau mau bikin joke kayak gini ke Inggris susah Pak. Kalau di Inggris jadi nggak lucu memang. Lucunya paling enak kalau pakai bahasa Jawa ngomong gedemang. Bahasa Jawa. Kalau di Inggrisin apa ya, innocent person eat wax ya, jelek. Ada satu lagi, ibu dorong sapi. Tahu nggak ibu dorong sapi? Ibu dorong sapi apa lagi? Apa tuh? Coba. Mother's Terjemahin bahasa Inggris. Mampus kau, ya. Ya, betul. Ibu dorong sapi. Kan kita nggak boleh ngomong kotor. Ngomel orang udah ibu dorong sapi. Mampus kau. Aja. Pak Adam baru Telat. Oke. Puji Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Firmannya dari Pak Robertus, Fast ya. Nanti boleh Pak, kalau mau di-sharing, boleh di-sharing ya Pak ya. Yep. Terima kasih. Balik yang lagi. WA ke saya siapa? Pak Adam atau Andrew ya? Pak Adam ya. Mungkin. Kirim ke saya aja Pak, nanti saya kirim ke grup. Sure. Nanti Masih, Pak. Pak Adam kirim ke grup. Siap. Terima kasih untuk malam hari ini dari Pak Robertus, dari Pak Martin, dari Pak Charlie. Pak Charlie harus izin terlebih dahulu karena baterai handphonenya sekarat katanya. Dia lagi di luar soalnya. Iya. Jadi dia tadi izin sama saya duluan katanya. Salam sama semua, dia bilang. Oke, baik. Terima kasih. Kalau gitu, sebelum kita tutup, mungkin saya mau minta Pak Robertus untuk berdoa buat kita semua, Pak. Lalu setelah itu mungkin kalau ada yang mau lanjut, boleh silakan. Kalau ada yang mau live juga silakan. Ya. Oke. Silakan Pak Robertus. Oke. Ya. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih karena sampai hari ini Engkau masih berikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul bersama dalam Zoom meeting ini dengan teman-teman dari saudara-saudara kami seiman Tuhan, di mana kami bisa saling menguatkan, kami bisa sharing berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kami akan firman-Mu, biar kami semua dapat ditumbuhkan dan kami bisa bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan ciptaan yang Tuhan inginkan pada saat Engkau menciptakan kami. Kembalikanlah tujuan daripada ciptaan terhadap diri kami, supaya kami dapat selalu serupa dan segambar pada Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan akan sertai kami, Tuhan akan perintahkan para malaikat menjaga kami, dan darah Kristus akan melindungi kami dari gangguan apapun, dari serangan virus manapun juga. Kami terlindungan, kami juga tetap sehat walafiat, kami tetap melayani dan berusaha dan berjuang dalam usaha-usaha kami dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, hanya dengan nama Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan kasih Anak Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Thank you semua. Ini ada Pak Agus nih. Pak Agus Manta nih. Iya, Agus Manta. Nggak ada tuh dari tadi itu. Agus Manta itu maha hadir. Dia Itu dari jangan mana-mana ngomong gitu. Dia tuh sekarang juga duduk tuh Zoom-nya ada 10 tuh. Gua lihat Agus Manta ada di mana-mana soalnya. Thank you Fast-nya. FAS. Thank you Pak Robertus. Thank you. Oke, thank you ya. Saya mau siap-siap lagi meeting. Oke, thank you Pak Robertus. Oke, Habis ini ada cum Thank lagi. you semuanya. Oke, kita lanjut lagi. Thank you Thank you, semuanya. Adam. Dan Oke. Martin, oke ya Pak Martin. Oke, Pak Martin, thank you. Pak Martin, David. terima kasih. Pak Martin udah keluar. Oke. Luar biasa. David Sadikin. Oke. Oke. Hai Vincent. Ayung. Ya, Oke, oke. Vincent. Oke, Pak Vincent, thank you ya Pak ya. Oh, ada Pak Akid. Ada Pak Akid. Akid ya. Akid. Mana? Oke, Pak Tatang, thank you. Keren. Yes. Ya, Halo. Malam. Akid. Oke. Ya. Pak Agus Manta. Ya, Pak Akid. Ya. Oke. Yes. Tadi ada Pak Bagus. Stefan ya. Ya. Akid. Oke. Oke. God bless you all. See you all. Ya. Oke. Selamat malam. Luar Pak biasa. Andrew, thank you Pak Andrew. Pak Anwar. Thank you. Baik.
Ya, Lama. Keren. silakan lanjut Oke. kalau mau, silakan. Oke. Pak Akid, Oke. gimana bisnis? Jalan dulu ya lewat. Oke, thank you. Ya. Thank you bro, thank you Pak Ya, Adam, bye. ya, semua Pak Oke. Anwar, semua ya. Siap. Siapa lagi? Pak Oke. Akid. Bye. Mantap. Oke, friend, semua baik, friend? Baik, baik. Puji Tuhan. Ya. You di mana sekarang? Di Pontianak, Pak. Di Pontianak. Oke. Ya, Bisa balik dia ke Sydney. Ditunggu nih, Pak. Ditungguin. Siap. Ya. Ya, rencana mau ke sana tapi udah lockdown kayak gini, tunggulah. Oke. Gimana mau nggak mau. Oke, baik. Yuk, bro, Oke, semua. oke ya. Semua. God bless Thank you you. semuanya. Kita Andrew, join lagi. well done. Good job. Praise the Lord. Jadi semangat, jadi semangat. Thanks a lot. Oke. Mantap. Amin, Mantap. amin. Mantap. Oke, thank you ya. Yuk, Yuk. bye. Good night ya. Thanks, Andrew. Thank you, Pak Adam. Good job.